naik lah. Di perjalanan ada orang om, turun satu orang. Nah namanya gunung, orang habis nanjak nih, mana mungkin wangi. Oh iya benar. Itu turun posisinya Turun lagi kan ya. ajan tuh. Hmm. Stop dulu ajan, stop. Orang tuh misi bang, iya. Pas diendus orang udah jauh, kok wangi. Orang datang om, dengan keadaan cool ya kan. Iya. Udah jatuh gimana sih orang jatuh? Datang. Tapi ada lagi. Datang sendiri. Kan orang-orang kaget kan. Datang kan, datang. Pas mau pulang itu, nggak taunya nyatain temennya dia yang masih di gunung itu. Bangku bambu itu. Nah otomatis kan kalau kita duduk di bangku bambu itu kan, brek langsung kayak turun kan. Nah udah gue main handphone. Gue tipe main handphone ya kan. Nah tiba-tiba nih sebelah gue kan kosong ya, bangkunya kan panjang ya. Ya ada orang duduk tuh gue. Oh dia ikut merembes juga Iya. tuh. Nah begitu, gue merinding bener. Gue siapa nih? Udah gue positif aja lah, nggak terlalu ini kan. Udah akhirnya gue main handphone sampai teman gue datang tuh. Lu keadaan di situ sendiri om? Sendiri. Ilham, ketemu lagi kita. Gimana kabar, Ram? Sehat. Alhamdulillah ya. Gue manggil lu Ilham, Pak Dayak. Ya enakan lu aja om. Dayak. Enggak, kalau gue biasa manggil Ilham. Jadi kalau teman-teman manggil lu Dayak nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, itu kan orang rumah. Sebenarnya gue lebih enak orang manggil gue Dayak karena udah biasa. Lebih akrab juga om. Iya, udah gitu di daerah lu manggilnya itu kan. Iya, sampai nih teman-teman gue om. Yang per rumah gue kan. Biasa manggil Dayak nih, manggil Ilham. Nggak cocok? Bukan nggak cocok om. Nyokap gue marah. Anjir. Weh, lu biasa manggil Dayak juga, manggil Ilham. Oh, jadi apa namanya, nyokap lu marah bukan karena teman-teman lu manggil Dayak, tapi karena manggil Ilham. Iya. Oke, terbalik kan. Aneh om. Anjir aja nyokap gitu ya, nyokap lu ya. Malah lebih enak manggil Dayak. Iya. Ya? Nyokap gue manggil gue Dayak. Nyokap lu manggil lu Dayak tuh. Iya. Yak, dulu mah Yak. Iya. Anjir. Yak, bangun. Emang kenapa sih lu kok dipanggil Dayak sih? Wih, anak gue nangis. Dulu kan, bukan dulu. Karena bokap gue orang Kalimantan om. Oh, bokap lu orang Kalimantan. Kalimantan itu kan identik dengan Dayak. pasti. Iya. Terus gara-gara bokap lu orang Kalimantan lu dipanggil Dayak. Iya, ada satu orang yang manggil gue Dayak. Nah, nyebar lah pasti. Nah, di situ gue jadi wah, bisa juga nih nama samaran gue atau nama keren gue. Nama akrab lah ya. Akrab. Sama serem juga ya kan. Gitu. Jadi gue baru tahu nih ya kan. Oh, bokap lu orang Kalimantan. Kalau nyokap orang mana? Betawi asli om. Betawi asli. Dayak sama Betawi ya kan. Anjay. Ya bokap masih ada? Nyokap gue di kampung. Oh, bokap di kampung di sana, Kalimantan. Anjay. Berarti nyokap doang. Nyokap doang gue sini fokus. Biarin lah buat ngejagain nyokap ya kan. Makanya gue kalau ada apa-apa namanya nyokap gue nih, gue duluan maju paling pertama. Pastilah. Semua cowok begitu. Iya, sedangkan ada cowok tuh ya. Kalau nyokapnya udah disentuh sama orang ya maksudnya. Pasti bakal ngebelain sampai mati. Titik darah penghabisan coy. Orang tua ya kan, apalagi perempuan nih ya kan. Makanya lu jangan ngelawan sama orang. Jangan ngelawan. Ngomong-ngomong soal ngelawan, gue pernah kualat ah. Nih beneran nih. Nih saksi bisunya. Ini gue, nah ini luka-luka ini tuh, kalau gue dipoto kan kadang ada luka nih di sebelah kanan gue. Ini saksi bisu luka-luka ini. Itu lu nyadar gitu. Nyadar, jadarnya baru udah gede ya kan. Gue bilang bener kata orang-orang gitu, maksudnya yang ngelawan sama orang tua apalagi ibu ya kan. Jadi gini ceritanya, gue waktu itu masih sekolah kan, SD tuh, gue inget banget. Main layangan siang-siang, nyokap gue udah bilang kan, ngapain sih main layangan gitu ya, apa namanya, panas kata nyokap gue kan. Tidur siang, gue nggak mau tuh ya kan. Akhirnya gue main layangan ya, tapi naikin layangannya depan rumah. Naikin layangan depan rumah. Nah kebetulan emang teman gue lagi naikin layangan tuh di depan masjid, nggak jauh dari rumah gue. Nah gue naikin tuh ngadu, layanganku putusnya nggak jauh, di atas masjid ya kan. Nah jadi di atas masjid gue tuh
gerbang pertama sama gerbang kedua belakang. Gerbang keduanya itu kecil, pintu kecil, cuman itu pagar tajam. Oh, atasnya ada. Iya. Nah gue akhirnya lari tuh ngejar lah, ya, namanya masih bocah ya kan. Gue tanya, lengan gue nih ya kan. Udah berantem. Gue tanya, enggak. Gue nanya dulu sama yang temen gue nih yang ngadu sama gue. Sup, namanya Sup. Lengan gue mana Sup? No, di atas genteng masjid ya kan. Anjir ya kan. Akhirnya gue, jadi kan diselot tuh ya kan. Apa gerbangnya gue tarik, gue selot tuh. Gue manjat naik. Lu buka? Enggak, enggak selotnya lu buka kan? Gue enggak lah kan, gue iniin dulu, gue selot dulu, baru gue naik. Kencengin dulu, baru naik tuh gue. Pas udah nyampe atas, itu tiba-tiba kebuka sendiri. Apaan? Demi Allah, Rasulullah, gerbangnya. Terus? Selotannya kebuka. Ya otomatis lu kan lagi berdiri di atas gerbang, pagar nih. Kebuka selotannya tuh. Jadi kan pagar itu kan bergerak. Jatuh dong. Iset, jatuh kaki gue nyangkut Tam. Nyangkut di mana nih? Di atas pagar. Wih. Gue minta tolong sama temen gue. Lu ketusuk tuh? Ketusuk kaki gue, tembus ini. Habis itu baru tuh ada temen gue kebetulan datang tuh si Opan namanya. Pong tolongin gue Pong ya kan. Kaki gue berdarah nih. Pas tuh kata temen gue, astagfirullahaladzim, dibawa ke rumah gue. Ngadu lah ke ibu lu. Nyokap gue lagi gosok tuh ya kan. Langsung ngomel-ngomel sama orang tua kan, udah dibilangin suruh tidur malah main layangan. Nah itu makanya. Akhirnya gue dibawa ke rumah sakit dijahit. Itu tuh. Iya, nah ini buktinya ya. Nih. Nih buktinya nih guys, kaki gue. Nggak dengerin orang tua nih. Kalau dengerin deh, bahaya Ibu. Sebenarnya omongan orang tua lu. Padahal bercanda dia kan. Kalau nyokap gue nyuruhnya udah tidur siang panas, ngapain melayangan. Udah akhirnya gue melayangan begini jadi. Makanya udah akhirnya dari situ gue langsung, wah benar. Kalau gue sih kualatnya Om. Yang cerita gue di video pertama. Apa tuh? Yang tentang gue ketangkep itu. Oh iya. Itu gue kualat di situ Om. Jadi kata nyokap lu jangan keluar kan? Iya. Hampir sama lah ya kan versinya ya. Iya. Jangan keluar nanti Kadang lu. gini loh, omongan orang tua tuh ada benernya Om. Emang kita nggak bener, sadar Om. Iya. Cuman kita nggak sadar. Semua omongan orang tua itu benar, cuman kitanya yang bodoh amat. Jadi gitu. Bukan bodoh amat sih Om, memang. Kita nggak mau dengerin. Iya. Jadinya akhirnya kena batunya. Gitu. Makanya itu apalagi ibu kan. Iya. Wah, bahaya banget tuh. Kalau orang tua udah sumpah aja itu. iya. Bakal kejadian tuh. Kejadian. Ada kan yang jadi batu tuh Nah, itu maling kundang. Lu mau jadi batu men? Gue sih yoga kan. Nah, jadi gitu. Jadi cerita gue tuh waktu gue masih bocah. Kejar layangan. Kan kejar layangan begini kan. Lari madep belakang. Depan mobil jeep, ada ban serep nabrak gua. Kepala gua kena aspal bocor. Oh jadi lu nabraknya? Gua nabrak dak langsung ngejeledak. Pernah gua. Itu selalu nyokap gua tuh ngomongin jangan main layangan, dia tidur siang. Selalu bandel. Kira kena batunya. Namanya masih bocah kan? Masih sering liar. Anak liar. Mana nyeker ya kan, nggak pakai sendal anjir. Pasti lu pernah ngalamin tuh. Tapi ngomong-ngomong berita yang lagi hits nih si Anji. Wah, itu beneran tuh. Parah sih tuh Anji kalau udah main narkoboy. Narkoboy. Kebanyakan artis sebenarnya main narkoboy sih. Nah, itu yang gue heran. Apa dia selama di gunung kali ya? Di gunung bisa jadi gitu ya? Karena gimana ya? Dia tuh teman-temannya circle kehidupan teman-temannya itu pasti ya reggae. Ada lah yang begitu ya. Cuman kita nggak bisa nebak siapa-siapanya nih ya kan. Nah, gue juga kan tergantung dirinya Anji sendiri kan. Bener. Lu lihat teman-teman lu, kenapa lu ikutan? Nah, harusnya nggak usah lah, ngapain ya kan. Cari aja tuh. Kita bisa nebaknya gini loh. Dia tuh penyanyi. Kenapa tuh dia bisa jadi lucu ya kan? Nah, jadi yang gue baca itu tentang apa namanya? Pokoknya itulah barang itu bisa bikin ini ya otak fresh tuh lu. Jadi inspirasi semua dapat. Ngeplay istilahnya. Inspirasi dapat, tapi gunain itu. Tapi kayak berarti gitu. Berguna kali gitu. Ya kalau kita lihat dari LSN yang lu bilang itu, kata dia emang buat mikir tambah cerdas, fokus juga kan. Tambah fokus. Kayak gitu yang gue dengar dari apa namanya internet pun begitu. Efek sampingnya kalau dia ya paling yang pernah gue temuin temen gue dulu bengong
Bego. Habis kayak gitu bego. Agak kego men apa dong? Agak kego. Apaan tuh? Lapar galak kenyang bego. Iya bener ya. Iya kan? Iya. Lapar nih, marah-marah ya kan. Belum kenyang. Habis begitu ya kan. Ngelatak lu bahasanya. Ngelacak. Kayak kucing dapur. Iya. Hatak itu lapar. Tapi ngomong-ngomong soal gunung, lu udah pernah naik gunung? Alhamdulillah gue naik gunung pernah. Naik gunung apa? Gue pertama naik gunung ya, men. Guntur. Gunung Guntur di mana? Soalnya gue nggak pernah, gue bukan naik gunung, gue jadi gue itu di ini Om, Garut. Oh di Garut, Gunung Guntur. Itu sebenarnya diajak Om ya. Ayo ikut gak naik gunung. Gue punya duit cuma berapa cepet waktu itu. Ntar gue tambahin ya udah. Oh jadi lu ada duit pas-pasan nih ya kan sama temen lu akhirnya tambahin tuh Om. Naik mobil kan. Gue di situ kan nggak ada alat-alat Om. Nggak ada jaket, nggak ada. Terpaksa lah. Lagi baru masih awam. Iya, gue ikut aja dah. Gue ikut. Wah, gue udah jepit Om. Mana ada kan? Iya. Gunung udah jepit nah. Anjir. Wah, gue kalau ada fotonya tuh gue. Itu tuh gue lupa kan. Terus habis itu hilang lah. Naik ketemu ular tuh pertama tuh. Gue naik malam Om. Jam 4 subuh deh. Oh, lu naik malam itu? Naik subuh jam 4. Naik apa? Kereta apa naik mobil lu kesana? Naik mobil. Nyampe sono jam 4 pokoknya. Terus habis itu? Habis sholat subuh, makan naik itu nanjak. Nanjakan itu, gue kan namanya tahu ya. Wah, gunung. Jalannya gimana nih kan jalannya aspal bukan tanah. Gue naik. Pertama gue berhenti mulu tuh. Baru kan capek juga nih naik gunung. Males gue nih kalau naik gunung. Udah tuh, gue naik. Itu jalanannya Om. Batu kerikil, tapi dalam Om. Ada seperti ini apa namanya? Dalam gimana maksudnya nih? Kayak lumpur apa gimana? Iya, kayak lumpur tapi itu batu kerikil semua Om. Oh, kayak lumpur tapi dia berbentuk batu kerikil. Iya, emang batu kerikil tapi dalam. Buset. Nah, di situ lah ya kan. Terus gue naik. Itu kalau yang pakai sepatu sih enak Om. Nah, gue kan pas sendal jepit nih, gue naik, gue injak nih batu kerikil, kan dalam tuh. Gue angkat kaki gue, sendal jepitnya nyangkut Om. Di dalam ya kan. Mau nggak mau gue cari dulu tuh sendal jepit gue. Dapet nih. Terus habis itu putus. Gue putus ini. Gue kawatin, gue ikat ya kan. Gue akalin aja deh sampai pulang. Habis itu? Udah tuh, habis itu gue naik. Nah, temen gue ada tuh. Sebenarnya bukan temen gue sih, dia tuh guru gue tuh, ajarin gue. Dia bilang gini, ayo, lu sampai satu lagi nih. Puncak. Pos ada 3 puncaknya. Terus puncak pertama gue nyampe Om. Puncak kedua gue nyampe. Puncak ketiga. Lu gue kasih kemeja. Oh dijanjin gitu. Terus akhirnya? Gue bukan nggak mau kemeja. Wih parah Om. Keadaan kan sendal jepit. Nah kedua kagak bawa air Om. Oh iya bener. Nah mau nggak mau ada orang lagi bekas masak mie nih Om. Gue tungguin kan sambil saya masak. Gue samperin, bang bagi air dong bang. Gak ada kata dia gitu. Itu Bang air rebusan mie. Gue ambil Om air rebusan mie, gue masukin ke botol, gue pakein susu, gue minum. Udah tuh ayo naik Kak. Enggak, udah sampai sini aja cukup. Udah tuh gue turun tuh Om. Itu sih pertama gue naik gunung di situ. Iya nak, teman-teman gue emang banyak anak gunung, terutama anak Jakarta Barat tuh. Nama itunya Raja Wali Timur. Jadi polisi dong itu. Polisi dong. Raja Wali Timur, pokoknya dia Raja Wali Timur tuh, nama itunya tuh. Kemana aja tuh? Nah dia juga nggak sering, pernah ngajak gue juga waktu itu, cuman karena gimana ya, mungkin beda, nama kita kan dari hati, harus dari hati kan. Kalau kita nggak dari hati banget, kayaknya males aja gitu kan. Nah emang dia bilang kayak gitu. Di utamakan itu minum. Harus benar-benar bawa minum. Kalau nggak, jangan sampai nggak bawa air. Minum lah air. Karena emang dibutuhin banget di sono buat masak, terutama buat masak. Karena kan kita nggak mungkin, kadang-kadang nggak tahu nih kali itu di mana kan posisinya kan. Kadang ada gunung yang ada airnya. Nah, ada yang tanya ada yang susah air. Nah itu deh, kalau misalnya pun ada kali, nggak mungkin dong ya kan kita ke kali, apalagi kalau malam-malam. Kalau misalkan emang kalinya dekat, kalau kalinya jauh ya kan itu yang bahaya sih. Tapi itu serem gak sih gunung? Dibilang serem ya kan, ada orang tua yang ngelarang jangan naik gunung lo ntar hilang.
Tapi sih emak gue nggak percaya gitu-gituan. Emak gue ngasih ya udah turun gunung hati-hati. Gue sebelum naik gunung pasti izin dulu sama orang tua ya kan. Takutnya kenapa-napa. Nah, gue pernah tuh ke gunung mana ya? Cermek masalah. Cermek. Gue naik om. Itu naik malam om. Nyampe base camp jam 10 malam. Enggak. Maghrib. Habis maghrib naik lah. Di perjalanan ada orang om, turun satu orang. Nah namanya gunung, orang habis nanjak nih, mana mungkin wangi. Oh iya benar. Itu turun posisinya lagi kan ya. ajan tuh. Stop dulu ajan. Stop. Orang tuh misi bang, iya. Pas dindus orang udah jauh. Kok wangi? Masa nih orang turun dari gunung wangi? Udah tuh gue berasa emang gak enak om. Wah gimana? Gue lanjutin lagi tuh gue. Nyampe pos 1 jam berapa? Bisa apa itu? Gue buka, wah dingin kan? Gue pertama gak pakai jaket tuh, dingin. Gue cari jaket gue, tinggalan om di rumah. Ternyata lu gak bawa jaket? Iya, tinggalan. Akhirnya kata temen gue, terus coba pakai jas hujan ponco. Pakai nih, pakai. Gue jalan. Ada tuh ranger gunung, bilang, Mas, pos 1 sampai pos 2 ada macan kumbang ya. Hati-hati. Iya, hati-hati. Bawa ini aja kayu. Terus gitu ketok pohon aja. Iya mas, oke. Oh jadi setiap jalan harus ketok pohon ya? Iya. Wih gokil. Terus? Naik lah. Gue kedua di paling belakang om. Teman gue belakang ada satu lagi. Naik. Gue bilang kan, berhenti gue. Kenapa nih gue berhenti? Itu temen gue ngetok pohon om. Wah, gue kaget tuh. Apaan nih? Itu lu berapa orang itu om? 6 apa itu? 8 7 sama supir. Ngetok pohon. Wih, ada apaan? Itu di belakang lo, matanya merah gitu. Udah macan. Iya, itu dia macan kumbang. Langsung lah gue melipir dari belakang gue tuh. Gue tuh bilang, udah naik kali aja, jangan berhenti. Kita sampai lewatin pos 2 aja kan. Naik lah pos 2, sampai tuh. Itu gue gagal di Gunung Cerme, itu gue gagal muncak om. Nah, karena air juga om, gue gak bawa air. Oh iya benar, kendalanya di air loh. Jadi gue pernah dengar cerita, cuman gue lupa nih dari siapa waktu itu. Pernah ada yang hilang di gunung dulu. Gue lupa tuh dengar dari siapa cerita. Jadi hilang nih am di gunung apa gitu ya kan, karena udah lama tuh ceritanya. Jadi di di gunung mana gitu itu orang hilang, nggak ketemu. Nah akhirnya dia minta tolong tuh sama tim SAR kan, sama tim SAR itu nggak ketemu juga. Nah akhirnya nggak ketemu, minta tolong lagi ke orang pinter ceritanya tuh kan, minta tolong ke orang pinter. Nah orang pinternya tahu nih harus berbuat apa, yang dilakuin apa. Nah jadi sama dia ada kayak batu tuh nggak lu? Ada di jalanan itu ada kayak batu. Nah dia naruh inian saja. Nah saja gitu ditaruh di batu itu. Ya udah tungguin aja katanya kan, nanti insya Allah anaknya ada tuh ketemu walaupun udah mati. Iya. Nah akhirnya pas selanjutnya tuh beneran ada ketemu. Nenggul Di Tongkolan, cuman bukan di daerah, bukan di situnya. Jadi dia ngasih tahu nih anaknya di tempat yang lain, cuman ada. Bener ada. Berarti sempet diumpetin tuh ya? Iya, diumpetin. Sama pokoknya sama itu lah ya kan. Diumpetin ketemu, dibawa turun akhirnya. Nah itu maksudnya. Nah, kalau gue tuh pernah nonton film mau. Di film itu kayak nyata deh. Jadi tuh dia naik gunung. Kakaknya kan suka naik gunung gue cewek. Kakaknya ngomong, lu di gunung jangan berbuat macam-macam. Jangan ngomong-ngomong itulah aneh-aneh kasar kan, ngomong jorok jangan udah tuh. Naik gini. Nah, lupa dia bawa disediain sama kakaknya bawa P3K nih. Enggak ke bawah sama dia. Naik, di atas tuh ya mabok mabok apa kan di atas. Nyasar. Itu 2 orang itu, dia 6 orang. 2 orang cewek cowok selamat. Dalam artian selamat cuma luka-luka doang kan. Oh iya. Nah 1 orang ini hilang om. Jadi tuh masuk dunia lain dia. Nah ngadu kan, yang 5 orang ini kan ngadu tuh. 4 orang, 1 mati. Ngadu kan ke pos base camp tuh ngadu. Dicari
padahal nih jalan nih om, ini jurang, ini orang, ini dia. Oh iya. Ini dia nih. Oh. Nah ini dia nih ya. Udah teriak, kak, ini saya, aku tolongin. Tapi nggak kedengeran. Kan dunia lain om. Dunia lain. Ya kan beda alam. Oh. Dia tuh jalan. Nah kakaknya ini punya temen. Temennya itu pernah hilang juga di gunung itu om. Nah yang dia 2 orang, yang satu selamat, yang satu hilang. Dia nginget kan, oh teman gue pernah hilang juga nih di gunung nih. Udah gitu kan, oh merinding nih. Udah gitu dibujuk lah nih 2 orang sama kakaknya, ayo tolongin dong adik gue nih hilang di gunung gini. 2 orang nggak mau, udah males naik gunung kan. Udah lo tolongin gue, pokoknya gue tunggu di terminal ini besok. Ya udah tuh, udah ntar gue pikir orang. Katanya itu berangkat om dia om, karena berangkat. Iya kasihan kan, iya. Bantu juga kan berangkat. Itu tim SAR tuh udah mau apa namanya ponis nggak bakal ketemu. Orang itu? Iya orang itu. Adanya itu? Iya. Oh. Udah seminggu kan. Udah katanya tim SAR itu dia nggak bakal ketemu. Tim SAR akhirnya nyari semaksimal mungkin nyerah nih akhirnya nih. Nyerah. Ada nih yang orang itu kan ngomong gini, mas beri saya 3 hari buat cari itu orang. Itu yang ngomong siapa? Tim SAR? Yang pernah enggak, yang pernah hilang itu. Yang pernah hilang juga. Kata tim SAR, ya udah terserah kalau mau coba. Cobalah akhirnya. Dicoba. Nah, dia tuh ikut apa? Ikut alam lain juga, dia tuh masuk. Oh, dia masuk. Diberanikan diri masuk kan. Masuk itu ketemu lah om. Waktu dia tuh udah saat itu, walaupun udah mati, udah meninggal, diangkat ya saatnya. Pas diangkat itu om, yang nolongin itu jatuh ke jurang. Orang yang ikut masuk ke lain itu jatuh ke jurang. Kan tuh cewek, kakaknya itu orang kan, udah nemuin adanya. Oh kakaknya cewek. Iya. Terus udah nemuin adanya, udahlah. Karena kan pikirnya, wah tuh orang jatuh lagi, udah mati pasti kan. Udahlah ke posko, balik masih tahu tim SAR. Sekarang yang hilang ini orang yang tadi nyari itu. Iya. Udahlah. Jadi kayak tukeran ya? Nah tukeran itu apa? Jadi pas tim SAR bilang, ya udah nanti kita cari lagi. Tuh orang datang om, dengan keadaan cool ya kan. Udah jatuh gimana sih orang jatuh? Datang. Tapi ada lagi. Datang sendiri. Kan orang-orang kaget kan, datang kan, datang pas mau pulang itu, nggak taunya nyatain temennya dia yang masih di gunung itu. Iya juga merinding. Temennya itu temennya itu. Oh jadi temennya dia yang meninggal itu nyelamatin dia. Iya, dia tuh temennya nggak mau sampai temennya itu meninggal lagi di gunung. Diselamatin. Oke. Akhirnya pas dia itu mau pulang nih, temennya nongol loh, di jarak jauh, cuma bisa lihat kan cuma gitu. Senyum doang. Udah cabut tuh akhirnya dia pulang. Bawa ke rumah sakit tuh adiknya tahu tuh sembuh kayak nggak habis sih ceritanya situ. Kalau nggak salah nama filmnya Pencarian Terakhir. Tapi kayak kisah nyata apa? Kisah nyata. Kisah nyata om. Oh jadi kayaknya tuh ngambil dari biasanya dari buku yang orang-orang cerita nih. Dari buku langsung dijadiin film. Bener emang kadang-kadang kalau misalkan apa namanya cerita-cerita yang kayak gitu rata-rata ngambil dari buku nih. Kalau enggak orang punya pengalaman. Nah orang punya pengalaman cerita baru dijadiin film ya kan. Dengan gitu. Cuan kan itu. Cuan for life. Anjir. Nah terus ngomongin soal horor lagi nih. Lu pernah nggak ngalamin hal horor? Hal serem yang pernah lu alamin pernah nggak? Pernah. Gimana sih gua ngomongnya? Horor. Iya pokoknya lu pernah ngalamin. Horor sih pas banjir tuh. Banjir kapan? Banjir gimana banjir maksudnya? Di rumah gua kan di Kampung Pulau. Ya, banjir tuh. Pas banjir jadi gimana nih jam 8 malam banjir. Lampu mati om. Terus ada nih cewek yang videoin kan. Banjir guys. Banjir. Ada suara orang ketawa. Iya. Nah dia sadarnya itu apa? Pas di rumah diulang-ulang video. Kok ada suara ketawa nih. Emang itu ada rumah kosong di situ. Nah disebar sama dia. Atau itu benar ya kan ada emang rumah kosong itu banyak setannya.
Ini kosong. Ini kosong. 5-0 guys. Depan lu lagi om. Iya. Nah jadi gue juga pernah ngalamin. Kalau gue ceritanya nih balik gawe. Itu tahun berapa ya? Gue lupa, tahun 2015 atau 2016 gitu. Jadi gue pulang nih kan, gue waktu masih kerja di Grogol kan. Gue balik ke rumah tuh. Nah depan rumah gue ini jadi emang tempat nongkrong anak-anak, warnet. Cuman kalau malam kan sepi tuh ya kan. Nah di warnet itu di rumah tetangga gue itu ada saung. Depan rumah gue ada saung. Balai-balean. Kayak cuman dia saung doang. Nah bangku nih, bukan balai, dia modelnya bangku. Ada bangku bambu yang bangku panjang. Iya, bangku panjang bambu sama bangku biasa dari batu. Nah, ada temen gue tuh yang biasa nongkrong di situ kan, temennya Septo. Bisa sama dia gue datang, dia kan, "Tok, mau ngerokok nggak?" Gue nggak, kebetulan rokok gue habis kan. Beli rokok dulu tuh. Itu jam 2 malam am. Gue suruh dah tuh. Nah dia cabut, gue duduk di bangku bambu itu. Nah otomatis kan kalau kita duduk di bangku bambu itu kan brek langsung kayak turun kan. Nah udah gue main handphone. Gue tipe main handphone ya kan. Nah tiba-tiba nih sebelah gue kan kosong ya, bangkunya kan panjang ya. Ya ada orang duduk tuh gue. Oh dia ikut merembes juga. Iya. Nah begitu, gue merinding bener. Gue siapa nih? Udah gue positif aja lah, nggak terlalu ini kan. Udah akhirnya gue main handphone sampai temen gue datang tuh. Lu keadaan di situ sendiri loh? Sendiri, jam 2 malam. Gue berdua doang sama dia. Cuman pas gue balik tuh cuman ada dia. Gue bilang, "Tok, beli rokok nih, Tok." Udah. Gue duduk kan. Krek. Gue bilang, "Wah, ya udah lah." Kata gue. Akhirnya udah. Gue diminta sampai temen gue datang. Akhirnya udah gue nggak cerita. Besoknya baru gue cerita. Oh, berarti lu masih nongkrong situ tuh? Masih nongkrong tuh sampai ngerokok berapa batang gitu. Akhirnya gue balik, dia juga balik. Udah gue nggak cerita, besoknya baru gue cerita. Wah anjir. Nah terus kejadian kedua di tempat yang sama, cuman beda. Ini gue nongkrongnya di sini, biar yang kejadian kemarin. Nah gue nongkrongnya pas di depan rumahnya nih. Iya di rumah, pas depan rumah tetangga guanya tuh. Kan dia halamannya. Nah ini gue nongkrong di sini berdua juga sama temen gue. Terus sama malam juga. Jadi pas malam tuh kayak gue ngeliat ini berdua sama dia tuh kayak ada cahaya. Itu cahaya bener. Ya kan, gue lagi nongkrong nih ngobrol berdua kan main handphone. Nah temen gue yang duluan temen gue nih yang duduk di samping gue. Yan, cahaya ya kan, mana nih? Gue bilang, "Iya, lewat nih, set." Nah jadi cahayanya itu di langit? Iya di langit. Nah jadi di sebelahnya itu ada rumah lagi kan, jatuh ke situ cahayanya. Santai tuh. Nah dengerin gue dulu. Jadi bukan am. Jadi pas nyebrang nih cahayanya nih, wih rumah itu langsung mati lampunya seketika, blok, langsung ada kuaras putih tuh. Iya. Wah anjir. Itu gue nggak tahu itu apa. Yang tahu lah. Gue nggak tahu dia itu apa. Gue juga pernah. Nah soalnya dia pas jatuhnya itu di tembok kayak pembatas rumah, blok. Wih kata gue kaget dong bro dong. Wih apaan tuh ya kan? Asap putih. Pas asap keluar putih, lampunya nyala lagi, lampu ininya terasnya. Loh, anjir langsung balik gue. Berdua langsung kabur. Dia. Kata gue anjir cabut. Wih nggak beres ya kan malam kata gue. Emang di daerah gue tuh karena rumah gue pojok. Nah rumah gue ada halaman gede. Nah emang di daerah situ emang kosong lah ya. Angker emang dulu angker. Situ emang angker. Nah terus yang punya rumahnya aja nih temen gue. Kan matanya agak nggak ngeliat kan, rabun ya kan, dia sering nyuci motor malam, sering ditimpa batu kerikil dong, disengin lah. Iya, ditimpa ada pohon jambu, ditimpa kayak biji-biji jambu tuh. Dia sambil ngomong kan, jangan ganggu, cepet-cepet langsung cabut. Di motor tuh. Iya, parah. Karena posisinya sendirian. Dulu tuh yang di rumah gue tuh kan yang lu lihat kan jalanan tuh. Dulu itu lapangan rumah kosong. Emang gue kalau main di situ ya. Nyokap gue emang ngelarang situ. Jangan main di situ loh, banyak setannya. Kata nyokap gue kan. Namanya gue bandel, namanya tempat main gue situ doang kan. Gue main situ rumah kosong. Nah, terus dibangun lah nih bapak musola nih, primus. Pria musola. Bangun lah nih kan balik-balikan om. Bangun balik-balikan. Kan kita di mana nih? Wah tempat kita di bapak nih. Iya.
mau nggak mau kan ngalah kan. Akhirnya ngalah Tuh. Terus? Bapak sampai beli TV bapak tuh. Nongkrong cuma seminggu om bapak nongkrong. Nggak kuat. Bukan nggak kuat. Dia lagi nongkrong. Asap lewat. Iya anjir. Dilihat, wih kok gak ada yang ngerokok nih. Bubar tuh bapak kan. Akhirnya apa? Anak-anak gue nih yang nempatin di balai nih kan. Nggak tahu. Emang diceritain itu tahu om. Jadi lu nggak tahu nih ada diceritain nggak sama dia? Diceritain. Wih, dan di sini kemarin ada asap lewat. Nah anak gue kan bodo amat. Tempat main gue kan mau malam apa begadang kan di situ. Udahlah bodo amat kan. Bapak nggak nongkrong lagi om. Akhirnya diterusin tuh sama anak gue nongkrong situ. Jadi kayak skema anak gue tuh. Nah gue nongkrong sama kayak lu. Lewat sute. Gue kan lagi main tuh. Wih apaan tuh? Temen gue nih ada yang tahu itu santet kata gue kabur lah udah jangan kabur itu santet ntar kena gue lagi gue gitu enggak itu mah udah ada tujuannya kata itu udah dong gue nggak takut tuh kan nongkrong lagi di situ nggak lama banjir om banjir hujan gede tuh gue sisa bertiga om di situ wah hujan lagi banjir gimana baliknya nih kan Terus? Udah gitu banjir lama-lama naik om petir lagi wah gue jangan nyalain TV gue bilang bertiga juga ada selimut gue bertiga-tigaan tuh untuk kan Terus habis itu? tiga-tigaan gue duduk dua nah teman gue ngomong wih di pohon palem lu lihat lu kan ada pohon palem tuh ada yang nyender emang di pohon palem iya pas gue buka selimut wah iya benar gue kabur om gue duluan kabur bodo amat bahasa-bahasanya kan gue kabur lari nih seret ke musola di musola kurung batang om kerendam mau nggak mau gue suruh apa suruh benerin kan gue benerin om kurung batang udah bodo amat ya kan habis ngeliat kayak gituan benerin kurung batang kan gue down lu gue benerin tuh kurung batang gue pindahin ya kan di situ tuh serem batu kayak ngalamin tuh. Nah terus gue ada lagi sama lagi bikin video begini cuman di rumah yang berbeda ada tuh tetangga gue juga cuman rumahnya lain kan jadi dia punya nah kalau ini saung nih ini saung jadi bikin video kayak gini gue menghadap keluar itu posisinya subuh menghadap keluar gimana nih? Menghadap keluar ke jalanan bukan ke rumah jadi gue diadanya di dekat tembok rumahnya dia nah, udah tuh ya kan gue berdua doang sama temen gue berdua doang kan bikin video kayak gini ngobrol emang itu udah ini apa namanya ada suara-suara apa masjid biasa tahrim nah udah tuh ya kan nah tiba-tiba nih ya kan ada yang lewat itu tinggi gede om serius gede banget itu tinggi gede pokoknya tinggi besar tuh ya kan nah udah tuh gua ngeh tuh ya kan dari kamera itu kan siapa tuh ya kan gue bilang nama teman gue namanya Black siapa tuh Black tahu aja Black itu hitam orang iya pokoknya namanya Black kan gue ambil dah kamera tuh gue ulang-ulang iya gue udahan dulu tuh gue cek kan iya nih cuman kelihatan sininya doang kan sedangkan tembok itu tuh tinggi posisinya cuman kelihatan sininya doang hitam tuh ya kan siapa nih ya kan nah gue kira tetangga gue lagi yang lewat nah gue bilang kayaknya Pak ini deh kata gue nah si Black ini ngomong kalau Pak ini lewat otomatis gerbangnya biasanya bunyi dia keluar oh iya gue bilang tandanya iya buka gerbang dia biasa bunyi tapi ini kok nggak bunyi ya kan nah kebetulan nih udah tuh gue lagi hapus nggak nih tar dulu buktiin dulu deh itu bener Pak itu bukan di masjid kalau misalkan emang dia ada berarti emang bener Pak itu kalau nggak ada berarti wah dia ya kan iya akhirnya kebetulan anak bocah nih habis main warnet baru begadang gue panggil woi sini lu kata gue ya kan nih lu ke masjid ntar lu kesini lagi ya kenapa emang bang lu lihat ada Pak ini nggak di masjid udah tuh dia ke jalan ke masjid gue tungguin sama temen gue kan gak lama balik lagi tuh ya gak ada bang masjid masih sepi serius lu iya nggak ada orang sama sekali wih anjir loh udah akhirnya udah kata gue makasih kan dia cabut gue hapus aja daripada ini ya kan gitu gue udah gue hapus nah habis gue hapus nih gue merinding habis gue hapus nih pokoknya pas mau azan subuh
Baru bapak itu keluar dari rumahnya. Lalu yang lu kira itu? Iya, nah baru nih Pak ini. Wow, udah panik gua. Gak lu tanya sama bapak, Pak, jam segini keluar gak begitu? Kan dia memang sholat subuh. Posisinya memang mau sholat subuh. Berarti yang tadi bukan, gua bilang ya kan. Soalnya itu emang kelihatan dari kamera emang hitam, posisinya tinggi, besar. Sebenarnya tuh orang pengen ikut om. Iya. YouTube lu ya kan. Anjir ya kan. Kata gue serem banget anjir. Kenapa? Nyokap gue yang ngelarang gue main di tempat itu. Oh. Karena nyokap gue ngalamin om. Oh, di tempat rumah kosong itu? Iya, jadi tuh dulu itu tempat Belanda om. Jadi orang Belanda mati nih, ditaruh situ. Namanya kan di situ pabrik ikan cuek. Nah dinamain lah cuek kan. Nah, terus setiap jam 3 malam itu kalau kata nyokap gue, kuda om lewat om. Kuda tapi palanya orang. Itu ngangkut mayat. Nah lewat lah sekelilingan gang gue tuh. Nah kalau di daerah rumah gue yang tahu sejarahnya tuh bokap gue juga. Karena bokap gue dulu kalau sering balik malam tuh sama di daerah gue tuh penemunya orang Belanda juga. Jadi kayak dia ngelihat bokap gue tuh, ini kok polisi malam-malam pada berisik, baris 1, 2 gitu. Pas dilihat apa bokap tentara lah ya. Iya, kakinya doang. Kagak ada badannya, iya. Bokap gue langsung masuk dalam rumah. Bokap gue cerita sama gue. Emang dia tuh yang penunggunya itu orang Belanda, namanya Joker. Tapi di tempat itu pernah ada kesurupan om? Alhamdulillah nggak ada. Nah, tempat gue ada om. Betul ada ya. Iya, kesurupan. Ibu, banyak kan tuh sering ibu. Kesurupan minta balik ke tempat itu om. Iya. Mau pulang. Diturutin lah, pulang kemana? Udah turutin aja, balik ke situ kan. Terus malam-malam masuk rumah kosong itu, ditarik lah sama ada tuh ustaz, ditarik lah, dibacain doa sembuh. Besoknya ada, nggak tahu itu benar apa enggak ya. Nah kesurupan nih, jadi apaan tuh, jadi buaya apa itu? Lupa ada satu orang sama bapak nyetuk gini, terus, oi yang namanya kesurupan, coba kasih tai lotok, iya kan, kasih makan tai lotok, kali aja sadar. Anjir, iya kan? Ya nggak dilakuin lah. Ya ngapain ya kan? Nah, nggak lama tuh cewek sadar, ibu-ibu sadar, mana ngomong. Iya. Tadi siapa yang mau ngasih gue tai lotok? Anjir. Lah, kata bapak, berarti lu kagak kesurupan ya kan? Lu bohongan anjing, parah lu. Maksud gue nih, pokoknya nggak usah kesurupan gitu ya. Iyalah nggak usah ngapain. Kan lu kalau kesurupan beneran bahaya. Bahaya lu. Jadi kayak gitu loh. Temen gue ada om, jadi dia nongkrong nih malam-malam nih om, nemu selendang om. Itu gue juga pernah cerita tuh tentang itu tuh. Nemu selendang nih. Selendang namanya cewek kan. Didudukin om, buat alas duduk. Lama didudukin, bakar. Anjir. Nah, jangan kacau mungkin jangan bakar om, matiin kan tuh. Matiin, dibuang tuh sama dia. Selendangnya. Nggak lama pak, dia nari jaipong. Anjir. Di tengah-tengah lapangan itu, nari jaipong. Nari. Temen gue yang bisa datang, kenapa nih? Oh nih, tadi nari jaipong. Udah ngobrol tuh sama temen gue. Oh, dari mana? Kamu nggak perlu tahu saya dari mana. Saya minta rokok dong. Kata itu setan. Kasih nih Samsu. Ada Samsu. Terus papa ngerokok sama ngerokok ditatanya kan. Kenapa kamu masuk sini? Orang ini tadi udah sembarangan pakai selendang ini kan. Nah, baru tuh ya udah minta maaf. Nah ini minta maaf kan nggak tahu. Ya udah saya maafin. Dan kali jangan kayak gitu ya. Udah tuh sadar lah ya. Baru dicari selendangnya kan, dikubur om selendangnya, kubur. Nah kalau temen gue kerudungan nemu kerudung. Jadi nih gue mau cabut malam-malam sama temen gue. Nah jadi dia parkir mobilnya itu di sekolahan TK. Nah sekolahan TK itu emang serem, angker ya kan. Gue bilang enyot di jalan ya kan. Yaudah ambil mobil gue dulu ke TK, temenin gue. Nah pas mau masuk anjir ya kan, merinding banget nih. Pas mau masuk TK? Enggak, masuk mobil anjir. Masuk TK ngapain lu sekolah malam-malam lu ya kan. Pas masuk mobil, Nyut, selendang siapa? Kerudung siapa ya kan? Lu habis bawa
ya siapa gue bilang ya kan. Enggak BG, gue kan dari tadi siang kan nggak kemana-mana, kata dia mobil emang gue parkir di sini. Terus bisa, nah nggak tahu, taruh akhirnya di belakang. Udah tuh gue apa namanya, dia ngeluarin mobil kan, apa namanya, cabut ya kan, jalan tuh. Pas udah tuh gue nggak mikirin selendang itu selama jalan-jalan tuh. Kerudungan. Iya, anjir dari selendang. Kerudungan. Saking ini. Nah gue jadi nggak, selama di jalan-jalan itu nggak mikirin ada kerudungan itu, kerudungan merah itu, warna merah kerudung. Udah tuh ya kan, pas subuh kan gue balik tuh, naruh di tempat itu lagi, di mobilnya taruh tempat itu lagi kan. Nah pas dibuka nih apa namanya, ngeliat taruh di bagasi kan, pas dilihat udah nggak ada. Itu kerudungan udah nggak ada. Wih, canggih. Pas ingetnya pas di tempat itu, nyet, kerudung yang tadi lu taruh di mana, di bagasi ya kan, coba cek ada nggak ya kan. Tadi nyariin, gue bilang ya kan, takutnya gue mikirnya tuh punya temen lu kali, atau enggak punya siapa ya kan. Oh yaudah deh, taruh dibalikin lagi ke depan maksud gue. Pas dibuka kagak ada. Terus reaksi temen lu gimana? Ya kaget sama, udah cabut. Buru-buru tuh. Iya, udah cabut. Udah gak beres nih. Udah gak beres, padahal tuh subuh sih. Maksudnya gue juga mikirnya takut ada orang sholat kan. Udah kira udah nggak dihirauin sampai besok udah nggak dilupain ya. Udah nggak ini lagi. Akhirnya buat jadi bahan cerita gue sama temen-temen aja deh. Iya. Sebenarnya kayak gitu banyak loh, tempat-tempat itu sebenarnya banyak loh orang-orang yang ngalamin dulu ya. Ada nih nenek-nenek yang sampai sekarang masih hidup, alhamdulillah. Nah jadi tuh nenek itu emang biasa kan. Oh minta rokok dong, ini kan minta duit dong buat ini. Nah jadi temen terus abang-abang gue lagi nongkrong nih. Dateng nenek itu minta duit, minta rokok, dikasih, jalan hilang. Besoknya ditanya kan, minta duit kan nenek itu, mana sini buat ongkos pulang dong. Nah kata temen gue, kemarin kan udah. Kemarin apaan orang kemarin gak kesini. Nah dia pikun kali. Enggak, emang bener dong. Gak kesitu dia. Terus orang kemarin gak kesini. Wah berarti siapa tuh ya kan kemarin tadi minta rokok tuh. Sama percis soalnya nenek itu. Emang nenek itu gue akuin nih, dia ketemu berbagai macam makhluk. Pasti lah. Kalau nenek-nenek itu orang dulu pernah nemuin, soalnya gue ngalamin. Gue jadi ada nih nenek gue dulu, nenek gue. Namanya orang dulu pasti punya namanya yang pegangan-pegangan gitu. Bener. Nah gue ceritain bapak gue nih, bapak gue baru cerita tuh pas gue udah gede. Jadi cerita kan. Nah bercanda nih sama nenek gue, bapak gue ceritakan bercanda nih katanya sama nenek gue lagi ngobrol di depan rumah. Nin, mau lihat kucing dong. Gue kata, udah tahu tuh ya kan nenek gue tuh, jangan, nanti kamu lari lagi kabur kayak gitu ya kan. Udah nggak apa-apa, namanya bokap gue tuh pas saat itu masih sekolah SMP katanya. Akhirnya ya udah dikasih lihat tuh sama nenek gue, tutup matanya tuh. Itu baru kata bokap gue baru ngelihat matanya doang, kabur nangis bapak gue. Bapak gue nangis. Buka mata batinnya tuh. Pas dibuka mata batinnya, nah dia baru ngelihat matanya. Jadi itu piarannya harimau putih. Baru ngelihat matanya doang kata dia langsung nangis. Bapak gue nangis kejer. Iya. Itu matanya gede, apalagi badannya. Iya. Nah, terus kelanjutannya nih di kampung gue ceritanya nih. Di rumah nenek gue yang di kampung ada orang temennya bokap gue. Jadi bokap gue dulu sering pulang kampung nih, sering zaman dia masih single. Iya, balik lagi. Nah pulang kampung sering tidur di rumah nenek gue. Dia sama temennya, karena bokap gue dulu anak motor juga, motor trail tapi bapak gue motor trail. Kayak Nah temennya ini nginep di rumah nenek gue bareng sama bokap gue. Jadi tidur, dia mau kamar mandi kencing ya kan, mau kencing, baru tuh habis kencing dia ini kesandung apa? Nah kalau nih kesandung, dia kesandung, terus dia bilang begini, itu siapa sih yang naro tiang listrik? Jadi dia lewat luar bangunin bapak gua tuh ya kan, itu siapa sih yang naro tiang listrik di depan? Kata bokap gue kaget, tiang listrik dari mana, emang ada tiang listrik? Itu di depan warna putih, tiang listrik yang putih, katanya dia. Akhirnya bokap gue keluar tuh sama dia tuh ya kan, kagak ada tiang listrik ya kan. Nah terus adiknya nenek gue bilang,
Akhirnya besoknya cerita tuh. Itu buntutnya macan itu om. Segede itu. Gila ya. Kesandung buntutnya doang. Kesandung buntutnya katanya. Gue kan bapak gue kayak gitu. Itu baru buntutnya doang. Apalagi badannya katanya. Nah, saudara nenek gue juga punya piaraan om. Iya. Kan itu kan kali. Ini ya buaya om. Namanya buntung. Tiap Jumat tuh dia ngasih sesajen. Tapi dia tuh ngejagain anak-anak itu. Namanya anak mandi kali kan, mandi kali dijagain sama dia. Gue pernah om mandi kali tuh hari Jumat, habis Jumat gue mandi kali tuh. Itu gue lihat om, sesajen itu gue lihat ada habis kembang-kembang. Di ngapungin apa gitu? Di pinggir kali itu, pinggirannya ada kembang-kembang. Gue apaan nih kan? Nah akhirnya ada tuh saudara gue ngomong, weh naik. Ada apaan kan gue naik? Jangan mandi kali hari Jumat katanya. Emang kenapa? Udah pokoknya jangan, kalau dibilangin tuh ngerti. Udah lah akhirnya kan di situ. Gue mikir, oh berarti ada nih kan nasi ini kan, nasi makanan istilahnya kan. Nah